Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1997. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Rencanamu, atau apakah ada rencana yang aku tidak ketahui? Kata Molly. Ketika banyak Kaisar Agung, Kaisar Mingjan, dan orang-orang kuat lainnya bergegas menuju ke Tanah Gelap inti, pada saat ini Qin Chen sendiri telah memasuki Tanah Gelap selangkah lebih maju dari mereka. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia meraih tangan kecil hangat Putri Yao itu dan langsung bergegas ke tempat gelap tanpa berhenti sama sekali. Saat Qin Chen memasuki Tanah Gelap, banyak patung batu yang menjaga asal-muasal Sungai Mayat Hidup dan tiba-tiba itu membuka matanya. Lalu patung batu itu menghilang tiba-tiba dan menyerang ke arah Qin Chen. Saat ini ada rintangan di depan dan juga pengejaran di belakang. Qin Chen pun langsung memasuki situasi pasif yang sangat berbahaya. Tuan Qin, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah penjaga mayat hidup yang menjaga asal-muasal sumber sungai kematian. Itu, mereka akan menyerang selama ada suara napas asing yang mendekat. Anda tidak akan bisa melewatinya, kata Putri Yao. Dia dipegang oleh Qin Chen dan melihat Qin Chen masuk ke tempat gelap inti tanpa ragu-ragu. Dia pun buru-buru mengubah ekspresinya dan berkata, "Kamu seharusnya mengalami ini sebelumnya." Niat membunuh yang mengerikan mengalir di sekeliling Qin Chen. Namun Qin Chen tersenyum dan menjawab, "Tidak ada yang salah karena kali ini kamu bersamaku." Mendengar itu Putri Yao pun tertegun. Saat berikutnya, dia melihat Qin Chen tiba-tiba membangkitkan napas dunia surga dari tubuhnya dan duar, ledakan. Dalam sekejap tubuh Qin Chen meledak dengan kekuatan dunia surga yang dahsyat. Aura dunia yang alias dunia surga yang seperti matahari terik membumbung ke langit dan tiba-tiba keluar seperti terik matahari berkobar di tempat yang gelap ini. Kemudian Qin Chen menarik tangan Putri Yao, merasakan kekuatan besar datang darinya. Alhasil dia pun tertangkap basah dan ditarik ke dalam pelukannya oleh Qin Chen. Dan kemudian dia melindunginya dengan punggungnya. Ketika Qin Chen menyelesaikan semua ini, beberapa patung batu mayat hidup tiba-tiba muncul di samping Qin Chen dan serangan mengerikan diarahkan kepada Qin Chen. Serangan beberapa patung batu ini tidak bisa dihindari oleh Qin Chen. Namun Qin Chen wajahnya tampak dingin dan Qin Chen langsung menghadapi serangan patung batu tersebut dengan punggungnya. Dia berjuang keras. Pada saat ini meski tempat gelap masih agak jauh dari Molly dan yang lainnya, namun mereka masih dapat melihat beberapa pemandangan yang masih terlihat secara samar. Setelah melihat Qin Chen menerobos langsung dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan tersebut, Molly tiba-tiba berubah warna. Apakah orang ini Qin Chen dia mencari kematian? Mereka pernah merasakan serangan dari patung batu itu sebelumnya, meskipun berbeda di pinggiran, namun hanyalah Kaisar Puncak jangka menengah seperti dirinya akan langsung dihancurkan. Tapi Qin Chen dia bahkan bukan seorang Kaisar Agung, dia pasti akan terluka serius. Namun saat berikutnya pemandangan yang mengejutkan Molly pun terjadi, yang mana Qin Chen yang sebelumnya pernah diledakkan oleh patung batu ini. Kali ini Qin Chen benar-benar dapat menahan serangan beberapa patung batu tanpa kerusakan apapun. Melihat Molly, matanya membelalak. Bagaimana situasinya? Mengapa pertahanan Qin Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tidak, pasti ada alasan lain untuk ini, kata Molly. Sementara di tempat yang gelap, Qin Chen merasa senang setelah menggunakan punggungnya untuk menahan serangan beberapa patung batu. Tebakanku memang benar, patung batu ini memang ada hubungannya dengan orang ini. Alasan mengapa dirinya aman dan sehat sekarang, bukan karena pertahanan ataupun niat yang kuat. Tapi itu karena ketika mereka menyerangnya sebelumnya, ini seolah-olah merasakan sesuatu. Patung batu itu tiba-tiba melemahkan intensitas serangan terhadapnya. Sepertinya dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun kenyataannya kekuatan penghancurnya hanya kurang dari seperempat dari serangan sebelumnya.
Boom, dengan satu pukulan untuk ditahan serangan patung batu ini, sosok Kincen pun seperti kilat dan dia menembak langsung maju ke arah sumber sungai mayat hidup di tengah. Di saat Kincen sedang mendekati sumber sungai mayat hidup, patung batu yang tergantung di kehampaan pun nampak terbangun. Satu demi satu bertatapan langsung dengan Kincen dan tiba-tiba menyerang. Ketika patung batu ini mendekati Kincen untuk menyerang mereka, tiba-tiba Kincen merasakan aura yang nampak buru-buru melemahkan serangan tersebut. Akan tetapi itu tetap meledak dan darah berceceran dari tubuh Kincen. Kincen terluka, serangannya sangat brutal. Kultivasi tingkat Kaisar Agung tahap akhir, kata Kincen. Dia melihat patung batu yang dekat dengan lingkaran dalam dan sedikit berubah warna. Tebakannya sebelumnya memang benar. Semakin Anda dekat ke sumber sungai kematian, maka akan semakin kuat kultivasi patung batu yang menjaganya. Aura yang dikeluarkan oleh beberapa patung batu yang pernah menyerangnya sebelumnya itu ternyata benar-benar telah mencapai tahap akhir ranah Kaisar Agung. Untungnya patung batu ini akan menarik sebagian besar kekuatannya setelah merasakan kekuatan dari Putri Yao. Namun meskipun begitu, Kincen juga tetap menerima banyak luka. Dalam sekejap, dengan darah yang berceceran di mana-mana, tapi Kincen menutup telinga dan dengan putus asa bergegas menuju ke sumber intinya. Meskipun luka ini terlihat menakutkan, namun sebenarnya itu hanyalah luka kecil saja. Luka pada dagingnya saja dan tidak berakibat fatal untuk organ dalamnya. Untuk orang kuat seperti Kincen yang tubuh selangkah demi selangkah dari benua Tianwu, itu tidak ada apa-apanya. Yang mana Kincen juga telah mengalami badai berdarah selama ini, dan ini tidak akan berakibat fatal pada dirinya. Suara mendesing, sosok Kincen seperti kilat dan dia dengan cepat mendekati sumber sungai kematian di hadapannya. Sementara Putri Yao, dia dipeluk erat-erat di pelukan Kincen, wajahnya nampak menempel erat di dada Kincen. Aura laki-laki yang kuat datang ke arahnya, tubuhnya yang hangat. Merasakan rasa kehangatan seperti itu yang bersentuhan membuat wajah Putri Yao langsung memerah. Karena ini adalah pertama kalinya dirinya, sang Putri Yao, dalam hidupnya dia dipeluk begitu erat oleh seorang pria. Namun tiba-tiba setetes air jatuh ke wajah Putri Yao dengan sentuhan darah. Ternyata itu adalah darah Kincen. Pada saat ini punggung dan lengan Kincen sudah berlumuran darah. Meskipun itu hanya luka dangkal, namun itu terlihat sangat tragis. Apakah dia terluka karena aku? Kata Putri Yao. Dia terkejut di saat melihat darah Kincen mengalir. Kamu, keluarkan aku. Patung batu ini tidak akan menyerangku. Kamu tidak perlu melindungiku, kata Putri Yao. Dia buru-buru berjuang untuk berbicara, mencoba melepaskan diri dari pelukan Kincen. Namun sebelum dia sempat melepaskan diri, dia mendapati dirinya dipegang lebih erat lagi oleh Kincen. Jangan bergerak, aku tahu patung batu ini tidak cukup kuat untuk bisa menyerangmu, kata Kincen. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata. Dan mendengar itu, Putri Yao pun terkejut lalu mengangkat kepalanya menatap Kincen dengan kaget. Tanah orang mati ini dibangun olehmu dan napas hampa yang ditinggalkan oleh Dewa Hades di luar itu juga mematuhi perintahmu. Jelas kamu dan dunia bawah sungai kematian satu sama lain memiliki semacam hubungan. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya, tapi aku pikir patung batu ini yang menjaga asal-muasal sungai kematian tidak akan ada hubungannya dengan itu. Itu tetap akan menyerangmu. Dan alasan kenapa kamu tidak bisa menyerap asal-usul sungai kematian ini seharusnya ada alasan lain, kata Kincen. Dia memandang Putri Yao dan menebak. Mendengar itu, Putri Yao pun langsung mengerti. Kamu tahu aku tidak diserang oleh patung batu ini, jadi kamu sengaja menyeretku masuk untuk menjadikanku jimatmu. Kincen tersenyum pahit. Baiklah, kalau begitu, kamu masih melindungi karena kamu tahu bahwa aku tidak akan diserang. Jika kamu menggendongku di punggungmu, bukankah kamu tidak akan terluka, kata Putri Yao. Namun Kincen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga ini hanyalah tebakanku. Jika bukan itu yang aku pikirkan, bagaimana kamu bisa memblokir serangan patung batu itu? Namun yang mereka khawatirkan bagaimana jika mereka gagal menghentikan serangannya tepat waktu dan tidak sengaja melukai Anda. Maka aku tidak bisa mengambil resiko seperti itu yang mungkin akan membuatmu terluka, kata Kincen kepada Putri Yao dengan serius.
Mendengar itu Putri Yao tercengang. Dia memandang Qingchen dan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia pun berkata bahwa Qingchen telah baik padanya, tetapi dia menggunakannya untuk melawan patung batu ini. Menurut dirinya, Qingchen ini bodoh. Ya, dia bodoh, kata Putri Yao. Dia memandang Qingchen dengan bingung, dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia tidak tahu seperti apa rasanya dibom di luar tempat gelap. Sementara saat ini di luar tempat gelap, banyak Kaisar Agung dunia bawah yang berangkat lebih dulu juga telah tiba di tempat ini, dan mata mereka langsung tertuju pada tempat gelap di depan mereka yang mana ada bola inti di sana. Apakah itu yang merupakan asal-usul sungai kematian? Kekuatan yang mengerikan dari patung batu itu. Patung batu apa itu? Itu sepertinya menyerang anak dari dunia surga itu. Jadi mungkinkah itu adalah penjaga dari tempat ini? Tidak peduli apa. Cepat, anak itu semakin dekat dengan sumber kematian. Ayo masuk, ayo masuk. Kata banyak Kaisar Agung dunia bawah yang pertama kali tiba di sini. Mereka tidak repot-repot mengamati sekeliling. Seketika mereka bergegas masuk. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena mereka tahu betul bahwa alasan mengapa mereka bisa tiba lebih dulu adalah karena mereka memiliki keuntungan karena mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun begitu mereka menunggu, Kaisar Mingjang dan Kaisar Agung lainnya yang bergegas pasti akan bergegas ke sini dengan cepat. Dengan kekuatan mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan sumber sungai kematian jika para praktisi itu telah tiba di sini. Alhasil kemudian mereka semua pun bergegas ke tempat inti seperti orang gila. Namun ketika mereka memasuki tempat inti, dalam sekejap patung batu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka semuanya menjadi hidup setelah merasakan aura mereka dan langsung menyerbu satu persatu, menyerang mereka tanpa ekspresi. Bahkan banyak patung batu yang telah mengepung Qingchen sebelumnya juga langsung berbalik dan bergegas menuju para Kaisar Agung dunia bawah tersebut. Seketika tekanan pada tubuh Qingchen pun langsung berkurang. Kesempatan bagus, kata Qingchen, matanya bersinar dan dia dengan cepat mendekati sumber sungai kematian. Di lain sisi menghadapi patung batu yang menyerang ini, banyak Kaisar Agung dunia bawah menunjukkan sedikit penghinaan dan bahkan tidak peduli lalu terbang melewati satu sama lain dengan gila. Karena mereka semua dapat melihatnya dalam adegan sebelumnya yang dimana Qingchen dikepung, namun Qingchen tidak terluka parah ketika dikepung oleh begitu banyak patung batu ini, dan mereka mengambil kesimpulan jelas sekali serangan dari patung batu tersebut tidaklah kuat. Keluar dariku, kata Kaisar Agung dunia bawah yang pertama kali terbang masuk. Dia adalah orang yang pertama yang diserang. Dia mencibir dan lalu melayangkan tinju hendak meledakkan patung batu tersebut. Akan tetapi di saat tinjunya bersentuhan dengan patung batu tersebut dan ketika lawannya mengambil senjatanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, jeritan melengking pun bergema di seluruh dunia dan kemudian terdengar suara senjata yang memilukan memasuki tubuh dirinya. Di mata semua orang yang ketakutan, Kaisar Agung dunia bawah itu pun terbelah menjadi dua. Bagian dalamnya robek dalam sekejap dan dengan keras dia pun langsung hancur. Aturan jalannya berubah menjadi langit dan lalu menyebar. Melihat itu para Kaisar Agung dunia bawah lainnya terkejut dan berhenti satu demi satu dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sebelumnya anak laki-laki Qingchen dari dunia surga itu dikepung oleh beberapa patung batu ini. Akan tetapi tidak ada masalah sama sekali. Namun bagaimana mereka bisa melakukannya dengan mudah. Patung batu itu menghabisi mereka. Salah satu dari mereka langsung dipenggal dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Sementara mereka ketakutan di dalam hati mereka, pada saat ini patung batu lainnya juga telah menyerang. Dan tiba-tiba jeritan-jeritan lainnya terus-menerus berlanjut satu demi satu. Dan beberapa Kaisar Agung dunia bawah langsung dipotong-potong menjadi dua bagian. Adegannya sungguh menyedihkan. Tidak, patung batu ini sangat menakutkan. Lari, ayo lari. Para Kaisar Agung seperti Kaisar Agung Si Huang dan juga para Kaisar Agung dunia bawah lainnya di antara kerumunan ketika mereka melihat patung batu yang terus-menerus mengelilingi dan menebas dari semua sisi. Kaisar Si Huang menjadi ketakutan setengah mati dan boom.
Aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi batu yang sangat keras. Dalam sekejap, di saat dia berubah menjadi batu, di saat yang bersamaan pula, patung batu tiba-tiba menebas ke arahnya dengan pedang. Dia pun langsung dipukul dengan keras dan terbang menjauh. Sial, ini sangat menyakitkan, kata Kaisar Si Huang. Dia menggertakkan giginya dan buru-buru mengambil kesempatan itu untuk menggunakan kekuatan ini untuk bisa segera meninggalkan tempat gelap tersebut. Begitu dia keluar dari tempat gelap, Kaisar Si Huang dengan cepat kembali berubah menjadi bentuk manusia lagi, dengan wajahnya yang sangat pucat, bahkan organ dalamnya dan juga daunnya besarnya yang menunjukkan retakan akibat pukulan sebelumnya, yang jelas ini merupakan luka yang sangat fatal. Dia menyadari bahwa patung batu ini setidaknya itu adalah raksasa tingkat puncak tengah Kaisar Agung. Saya khawatir Kaisar Agung lainnya akan berada dalam kemalangan, kata Kaisar Si Huang. Dia mengubah ekspresinya secara diam-diam. Meskipun tingkat kultivasinya tidaklah kuat, akan tetapi pertahanannya sangatlah luar biasa dan dia bisa mundur tepat waktu. Dan lalu, dia melihat banyaknya patung batu di tanah gelap. Kaisar Si Huang diam-diam terkejut, bertanya-tanya dari mana asal-usul patung batu tersebut.